Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yamiluk ya radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لشديدنا قلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا جميع المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم الأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. Wadu'a adapun doa minkah ialah darimu ya Allah. Wal istijabatu adapun istijabah atau mengijabai doa itu ayatun juga minkah ialah darimu. Wal amnu adapun rasa aman minka ialah darimu. Wal khawfu adapun rasa cemas ayatun juga minka ialah darimu. Fa idza akhtana maka jika berbuat salah kami fa aslih maka perbaikilah engkau engkau khatana terhadap kesalahan kami. Fa anta maka adapun engkau ya Allah al-muslih ialah Tuhan yang maha memperbaiki. Ya Sultan al-Kalam, wahai Sultan segala ungkapan. Allah itu ternyata berada pada dua belah pihak sekaligus. Ketika kita berdoa, doa itu dari Allah. Dan ijabah terhadap doa itu, mengabulkan doa itu dari Allah pula. Maka karena itu sebenarnya tidak betul-betul kita menyembah Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya di balik sembah sujud kita, di balik doa kita, Allah yang berperan. Dan yang menjadi titik tumpu dari ibadah kita adalah Allah jua. Tujuan dari ibadah kita adalah Allah jua. Kalau kita bisa merasakan bahwa sesungguhnya Allah sedang menghadap kepada dirinya sendiri, maka nyatalah kita ini semata-mata dipakai untuk berhadap-hadapan dengan hadiratnya. Secara hakiki Allah lah yang berhadap-hadapan dengan dirinya sendiri. Betapa sangat lezat rasanya secara rohani ketika kita berdoa, kita merasakan doa kita itu digerakkan oleh Allah untuk ditujukan kepada Allah Ta'ala pula.
Ya Allah, Engkau berada di dua belah pihak sekaligus. Kalau begitu, bukankah sangat nyata bahwa doa kita itu mentransenden, ibadah itu mentransenden, itu karena diperankan kita oleh Allah Ta'ala. Andaikan Allah lepas tangan, tak memerankan ibadah dan doa-doa kita, maka ibadah dan doa kita terasa kosong, hampa. Nah, itu juga berlaku untuk perkara-perkara kebaikan apapun yang lain. Di saat kita membaca Quran, kita merasakan nikmat seolah-olah kita berdialog dengan Allah. Allah lah sesungguhnya yang sedang membaca itu. Kalau kita datang ke Baitullah, kita kemudian bertawaf, memutari Ka'bah itu, kita merasakan nikmat dengan bertawaf itu. Allah lah yang telah menemani kita berputar rumahnya itu, memutari Ka'bahnya itu, dan seterusnya. Maka saksikanlah kebaikan-kebaikan itu, rasakanlah kebaikan-kebaikan itu. Allah lah sumbernya, bahkan Allah lah pelakunya. Doa datangnya dari Allah, istijabah juga dari Allah. Terus rasa aman, di mana kita tidak dihinggapi oleh kekhawatiran, oleh rasa takut, oleh rasa cemas. Dari mana aman itu? Kalau tidak dari Allah Al-Mu'min yang memberikan rasa aman. Kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita, kita membackup orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang cemas, kita memberikan rasa aman kepada orang yang khawatir itu, maka sesungguhnya kita dipakai oleh Allah untuk memberikan rasa aman itu. Nah itu ya, di dalam Islam tidak boleh kita membuat orang lain itu putus asa. Jangan ditakut-takuti, diancam oleh Allah, oleh Rasulnya. Sebaliknya, berikan pengharapan-pengharapan, bahkan kepada siapapun yang belum berdosa. Berikan pengharapan. Ampunan Allah itu lebih luas dibandingkan dengan seluruh dosa-dosa. Kita berikan pengharapan. Di saat itu kemudian kita menjadi nyata, yaitu sebagai apa? Sebagai orang yang diperankan oleh Allah Ta'ala untuk membangkitkan pengharapan orang lain. Jadi rasa aman datangnya dari Allah. Kalau saat ini, kalau kita memasuki hari-hari di bulan Ramadan ini, kita dalam perasaan senang, dalam perasaan aman, kita tidak dirisaukan oleh perkara-perkara yang mengkhawatirkan. Saksikan, kita sesungguhnya sedang ditimang-timang oleh Allah, di backup oleh Allah Ta'ala. Jadi ternyata apa? Allah itu senantiasa hadir pada diri kita dalam berbagai momen. Jadi jangan hanya merasakan berjumpa Allah kalau sholat. Tidak. Kita itu setiap saat memiliki kesempatan untuk senantiasa merasakan kedekatan Allah kepada kita, untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Setiap saat kita memiliki momen itu. Ciptakan momen-momen itu bermakna dengan cara merasakan Allah Ta'ala. Terus sebaliknya, kalau kita ternyata dihinggapi oleh rasa cemas untuk berhadapan dengan besok dan selanjutnya, maka yakinlah cemas itu Allah pula yang mendatangkan. Allah sengaja mendatangkan rasa cemas kepada hamba-hambanya agar mereka senantiasa berlindung kepada hadiratnya. Kemudian mereka berkeluh kesah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong diri ini, ya Allah, ya Allah, tolong. Nah, ketika kita berkeluh kesah kepada Allah Ta'ala lantaran cemas itu, maka sesungguhnya cemas itu adalah anugerah. Cemas itu karunia. Kalau tanpa sebab kecerobohan apapun misalnya, kok kita tiba-tiba gundah, yakinlah kegundahan itu karunia. Agar kita mendekat kepada Allah dan mohon perlindungan kepada hadiratnya. Apapun yang membuat kita lari ke sana, itu adalah karunia.
apakah itu mengerikan, apakah itu mengkhawatirkan, semuanya karunia karena telah menggerakkan kita untuk berkeluh kesah kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Karena itu ya Allah, kalau langkah-langkah kami serong, kalau tindakan kami ceroboh, kalau keputusan kami asal-asalan, maka tolong perbaiki Allah. Engkaulah yang bisa memperbaiki segala sesuatu yang rusak, segala sesuatu yang keliru. Engkau yang bisa memperbaiki. Jadi kalau begitu, dosa-dosa itu juga jadi sarana untuk berdekat-dekatan dengan Allah Ta'ala. Serongnya hidup kita, cerobohnya diri kita adalah sarana untuk kita berkeluh kesah kepada Allah Ta'ala, untuk mohon perlindungannya, untuk mohon ampunannya. Nah kalau begitu, mana yang bukan sarana coba? Rasa aman adalah sarana, rasa takut sarana. Kita mendapatkan segala sesuatu yang menggembirakan sarana, mendapatkan apapun yang membuat kita cemas sarana. Mana yang bukan sarana? Karena itu perlu kita maksimal menggunakan sarana-sarana ini untuk berhadapan-hadapan dengan Allah Ta'ala. Maka hati-hatilah. Kalau kita sudah mulai lalai, mulai lupa, mulai merasa tidak membutuhkan Allah, hati-hati. Itu jalan yang semakin menjauh dari hadiratnya yang kita tempuh. Karena itu sadarlah kemudian bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah, kita menjadi dekat lagi. Kalau dosa-dosa saja merupakan sarana, apalagi kebaikan-kebaikan. Tapi kata kitab hikam ya, kita itu justru membutuhkan pertolongan Allah ketika kita sedang berbuat baik. Kenapa begitu? Karena orang yang penuh dengan berbagai macam kebaikan, rentan orang itu mengaku-ngaku bahwa ini adalah kebaikanku. Sementara ketika orang melakukan dosa-dosa, dengan sadar dia bahwa ini wajib istighfar. Karena itu, posisi di mana kita dikepung oleh kebaikan bisa lebih berbahaya dibandingkan dengan kita sedang terjerumus dosa-dosa. Lebih berbahaya. Karena nanti kita bisa arogan, bisa menjadi sombong karena kebaikan-kebaikan yang kita rasa milik kita. Sombong. Terjerumus kemudian dengan kesombongan itu. Ya, berarti apa? Tidak ada satupun celah yang nganggur di mana kita tidak memakainya untuk mendekat kepada Allah. Tidak ada. Seluruh celah hidup kita, seluruh momen hidup kita adalah sarana untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Fa'antal musleh, engkaulah ya Allah yang senantiasa memperbaiki apapun itu. Ya Sultan al-Kalam, wahai Sultan segala ungkapan. Artinya Allah Sultan segala ungkapan itu apa? Ketika Allah Ta'ala berfirman dengan tanpa huruf, dengan tanpa suara, muncul sebagai ilham di dalam diri kita, maka secara otomatis kita bergegas kepada apapun yang diinginkan oleh firman-Nya itu. Jadi kita merasakan inspirasi. Seringkali kita tidak mendeteksi bahwa itu datangnya dari Allah Ta'ala. Dapat inspirasi. Dengan inspirasi itu yang oleh kitab hikam disebut warid, kita kemudian bergerak, oh iya aku ngerjakan ini, oh iya itu, dan itu adalah kebaikan-kebaikan. Allah telah berfirman kepada kita dengan ilhamnya itu, dan kita kemudian bersegera menuju apa yang ada dalam inspirasi diri kita itu. Itulah sebabnya Allah adalah Sultan al-Kalam, Sultan dari segala macam ungkapan. Maka ungkapan apapun yang disampaikan oleh makhluk-makhluk di dunia itu belajar dengan terbata-bata kepada Allah Ta'ala. Ungkapan yang menggunakan kata-kata, menggunakan huruf adalah belajar kepada ungkapan yang tanpa kata-kata dan huruf. Jadi sesungguhnya Allah itu adalah Maha Guru. Maha Guru. Kita belajar berguru kepada sesama manusia. Terus begitu. Lama-lama kita bisa menyaksikan sumber segala ilmu itu Allah. Lama-lama kita merasa berguru kepada Allah. Sebab allamal insana ma lam ya'lam. Dhamir allama itu tidak ada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah guru di atas segala guru. Allah lah yang setiap saat bisa kita jadikan guru untuk membimbing kita.
ya sultanal kalam. Waladaikal kimia allati tubatiluhu, waladaika dan ialah milikmu ya Allah al-kimia, apa kekuatan kimiawi, allati tubatilu yang mengganti itu lati kepada itu al-khata atau kekeliruan. Allah itu memiliki kekuatan kimiawi yang hebat ya, hebat. Ketika dosa kita disentuh oleh kekuatan kimiawi rohaninya Allah Ta'ala itu, dia berubah kemudian menjadi kepatuhan yang sangat mengharukan. Coba ya, apa yang akan dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika menghunus pedang mendatangi adiknya yang sudah lebih dulu masuk Islam. Dia ingin memedang adiknya, ingin memedang siapa saja kalangan umat Islam yang masih minoritas itu yang dijumpai. Nabi berada dalam rumah yang dituju oleh Sayyidina Umar itu. Nabi sudah dianugerahi pengetahuan oleh Allah Ta'ala bahwa si singa padang pasir ini akan masuk Islam. Ketika mengetuk pintu tidak dengan tangan tapi dengan pedang, dua. Nabi dengan penuh keyakinan kepastian bilang, buka. Ternyata apa? Ternyata niatnya untuk mengobrak-abrik Islam itu berubah menjadi sembah sujud paling mengharukan. Itu loh. Gimana itu bisa terjadi itu? Itu karena tersentuh oleh kimia ilahi. Kalau pengingkaran yang sekelas itu tersentuh oleh kimia ilahi kemudian berubah menjadi sembah sujud, apalagi cuma dosa-dosa kita yang tidak seberapa ini. Ya? Karena itu ya Allah, bertahun-tahun tergenang dalam dosa. Sentuhlah dengan kimiamu ya Allah, kimia rohanimu, agar berubah genangan dosa-dosa ini menjadi hasrat yang kuat kepadamu, menjadi kerinduan kepadamu. Sentuhlah ya Allah, sentuhlah ya Allah. Betapa pentingnya kesadaran akan dosa-dosa untuk disentuh oleh kimia rohaninya Allah Ta'ala, agar berubah menjadi kekuatan yang dahsyat secara rohani. Nah, kalau begitu apa saja berada pada diri kita? Rasa amankah, rasa takutkah, dosa-dosa, kebaikan, atau apa saja? Semuanya adalah pintu untuk semakin akrab dia dengan Allah Ta'ala. Pintu. Coba, apakah kita masih merasa tertolak dengan pemahaman seperti ini? Pintu Allah Ta'ala senantiasa terbuka. Bagaimana mungkin kita bisa merasa tertolak? Bagaimana mungkin hidup kita hambar? Nyata-nyata dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Ta'ala. Kalau kita yakin Allah adalah pemandu kita, enggak usah khawatir hanya karena langkah-langkah kita serong. Walaupun tentu saja bukan semakin disengaja untuk serong. Nah itu berbeda. Disengaja untuk serong itu bukan itu maksudnya. Kalau masa lalu kita sudah terlampau serong, tidak usah khawatir karena tertimbun oleh serongnya masa silam. Tidak usah khawatir. Kita memiliki Allah yang jelas-jelas memiliki kekuatan kimia rohani untuk merubah serongnya kita menjadi lurus. Jadi pengingkaran sekelas pengingkarannya Sayyidina Umar saja dirubah oleh Allah Ta'ala. Atau seperti pengingkarannya Fudail bin Iyad sebagai kepala rampok, seketika dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi kewalian. Ya, apa yang tidak mungkin bagi hadiratnya? Sangat mungkin. Atau seperti mabuk-mabuknya Bishr bin Haris al-Hafi yang setiap malam teler misalnya, kemudian dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi kerinduan yang sangat kuat kepada Allah. Apa yang tidak mungkin? Karena di tangan hadiratnya tidak ada apapun yang tidak mungkin. Kenapa kita kok tidak terus-terusan berharap? Anjing saja, kata Maulana Rumi, ketika lapar, dia mengibas-ngibaskan ekornya di depan pintu rumah seseorang. Dengan mengibas-ngibaskan ekornya dia berharap, tolong Tuhan beri aku tulang, tolong Tuhan beri aku makanan. Anjing saja mengibaskan ekor pengharapannya. Bukankah kita yang diamanai oleh Allah Ta'ala ajaran-ajarannya ini
lebih pantas untuk mengibaskan ekor-ekor pengharapan di hadapan pintu kemurahannya. Katakan, ya Allah, sudah sekian lama, sudah sekian tahun rohaniku sakit, sehingga tidak merasakan lezat nikmat hidanganmu. Sudah sekian tahun ya Allah, sekian tahun. Kalau tidak berharap di depan pintu kemurahanmu, lalu akan berharap di mana aku ini? Terus begitu. Terus begitu. Lama-lama akan tumbuh dalam diri kita benih-benih semangat keilahian, benih-benih hasrat keilahian. Akan tumbuh di situ benih-benih kecintaan, benih-benih kerinduan. Di saat itu betapa menjadi musafir rohani sangat senang rasanya. Wa in kana thamma nahru damin wa in kana, jika ada thamma di sana nahru damin, apa? Sungai darah. Taj'alu, menjadikan engkau kepada sungai darah, nelan, kepada sungai Nil. Andaikan yang ada cuman sungai darah, maka dengan kemurahanmu ya Allah, kau bisa merubah menjadi sungai Nil. Kalau kau berkehendak, kau juga bisa merubah menjadi sungai madu. Kau bisa merubah menjadi sungai yang sangat lezat airnya. Bisa. Karena itu, jangan bilang tidak mungkin hanya karena kita sudah dikepung oleh dosa-dosa. Jangan bilang tidak mungkin. Misalnya, sulit aku menjadi orang baik, teman-temanku brengsek semua. Jangan bilang tidak mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi, sungai Nil yang menjelma darah bagi keluarga Fir'aun, menjelma air yang lezat bagi Nabi Musa dan bala tentaranya. Karena konon ya, yang diseberangi Nabi Musa ini dalam salah satu tafsir ya, itu bukan lautan, tapi sungai Nil. Ketika saya di Mesir, orang-orang kampung sana memang menyebutnya Bahrun Nil. Jadi lautan Nil itu. Jadi mereka menyebutnya bukan Nahrun Nil atau sungai itu bukan, tapi Bahrun Nil. Kata sebagian mufassir, yang di seberang Nabi Musa itu sungai Nil. Tapi sungai Nil itu di situ ada kapal-kapal pesiar ya. Besar sekali itu memang. Dan melintasi 7 negara. Nah, dari saking besarnya sungai dipanggil laut, disebut lautan oleh orang-orang sana. Sebab kalau betul-betul di Laut Merah, lalu menyeberangnya ke mana? Kata mereka. Jauh sekali. Nah, kalau cuma menyeberangi sungai, dan sungainya itu sampai luas-luasnya, mungkin puluhan kali luasnya dibandingkan dengan sungai-sungai di Jawa. Dan di depan atasnya itu ada kapal-kapal besar seperti kapal-kapal di Selat Madura itu. Nah, makanya disebut Bahrun Nil. Ya Allah, andaikan sungai itu adalah sungai darah, kau bisa merubah menjadi sungai Nil. Andaikan seluruh diriku ini busuk, kau bisa berubah semuanya menjadi energi kepatuhan kepadamu. Jadi maka sering-seringlah ya berkeluh kesah kepada Allah, sering-seringlah bermunajat kepada Allah tentang ketidakberesan diri kita. Sering-sering begitu, sering-sering. Bukankah itu adalah sarana bagi kelezatan kita berkomunikasi? Apa saja jadikan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Misalnya pagi, nanti setelah subuh kita tidur, kemudian menjelang tengah hari kita bangun, kita menemukan diri kita sehat, tentram. Ya Allah, ini jelas karuniamu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kurasakan apa yang kurasakan sekarang ini? Kalau ternyata setelah subuh kita mimpi buruk, dan kita menjadi khawatir, ketakutan karena mimpi itu, katakan ya Allah. Katakan, ya Allah, ini pasti adalah kehendak-Mu agar aku mendekat kepadamu, lari kepadamu. Dan karena aku tidak punya pelindung selain Engkau, maka kepada siapa lagi aku mohon perlindungan kecuali kepadamu. Apa yang tidak disediakan sarana? Semuanya jadi sarana untuk bermesraan dengan Allah Ta'ala. Orang di sini sampai digambarkan sungai darah berubah menjadi kenikmatan. Katakanlah sungai busuk, penuh dengan berbagai bangkai di situ. Itu dengan kimia rohaninya akan dirubah.
keyakinan terhadap kimia rohani itu kita sentuhkan pada diri kita. Kita sentuhkan kepada diri kita melalui pintu pengharapan kepada hadiratnya. Wa sun'atul mainai, adapun menciptakan pelabuhan hadhi ini, ya amaluka, ialah amalmu juga. Diri kita ini ibaratnya adalah pelabuhan-pelabuhan bagi kapal-kapal ilahi. Berlabuh di sini. Ketika muncul keinginan untuk berbuat baik, itu berarti kapal ilahi berlabuh di sini. Berlabuh. Ya Allah, Engkau yang menciptakan diri ini sebagai pelabuhan-pelabuhan bagi kapal-kapal kebaikanmu. Untuk bertolak ke mana? Untuk bertolak kepadamu. Jadi sesungguhnya Allah itu sangat aktif ya, berkomunikasi dengan diri kita. Cuman kita seringkali tidak mau mendengarkan aja sebenarnya. Aktif sebenarnya. Komunikasi. Hanya orang-orang yang pendengaran batinnya sensitif itu merasakan Allah senantiasa berkomunikasi kepadanya. Karena itu sifat Allah adalah sifat kalam, wa lam yazal qailan alim. Allah senantiasa berfirman sebenarnya. Jangan mendengar atau tidak mendengar, itu tergantung kapasitas kita. Senantiasa berfirman. Ketika kita sudah sampai ke keheningan diri, bebas dari gemuruh apapun dari kalangan makhluk-makhluk, itu saatnya kita bisa mendengarkan firman Allah. Coba bebaskan dari gemuruh-gemuruh kefanaan ini, bebaskan. Kita kemudian bertanya kepada Allah sesuatu. Coba dengarkan jawaban Allah. Ada jawaban di situ. Dengan suara tanpa huruf yang begitu, dengan firman tanpa huruf tanpa suara yang begitu lembut, kita bisa diarahkan kemana kita mesti bertindak hari ini. Karena itu jangan gerusa-gerusu, hanya berpegang kepada keberisikan nafsu. Nafsunya berisik sekali, ke sana. Coba tutup, bungkam mulutnya nafsu biar tidak berisik itu. Hingga kita bisa mendengarkan Allah mengarahkan kita kemana. Kalau belum pasti, belum jelas, diam, itu lebih selamat. Tawakuf itu namanya. Jadi kalau Allah Ta'ala belum menunjukkan secara pasti, kita dengarkan itu, diam. Tawakuf. Jangan terlalu akrab dengan nafsu yang berisik. Wa mithlu hadhil iksirat, dan seumpama kekuatan kimiawi ini. Iksir itu ya memiliki dua arti. Yang pertama adalah kekuatan yang menjadikan tembaga berubah jadi emas, menjadikan perak jadi emas, yang murni, yang tertinggi mutunya. Atau iksir ini bermakna apa? Bermakna minuman yang bisa memanjangkan umur. Wa mithlu hadhil iksirat, dan seumpama kekuatan kimiawi ini, ia asraruka, itu tak lain adalah rahasia-rahasiamu. Jadi orang bisa membaca rahasia-rahasia Allah Ta'ala ketika sudah merasakan apa yang disampaikan oleh Maulana Rumi. Menyaksikan rahasia-rahasia Allah Ta'ala, membentang di mana-mana, tergelar di mana-mana. Kita tertutup dari rahasia itu kalau kita semata-mata mempercayakan hidup kita kepada kekuatan indrawi. Jadi yang dipercaya cuma mata kepala, yang dipercaya cuma pendengar telinga ini, yang dipercaya cuma potensi indrawi yang lain secara lahiriah itu. Ya nggak bisa kita menyaksikan rahasia-rahasia Allah Ta'ala. Tidak bisa. Kita bisa menyaksikan rahasia-rahasia Allah Ta'ala terbentang ketika kita membuat hubungan rohani kita dengan Allah Ta'ala itu begitu sublim. Merasakan rahasia-rahasia terbentang itu, merasakan. Kita akan menyaksikan kalau begitu dengan kekuatan mata yang rangkap dan tajam, lapis-lapis kehidupan ini. Itu yang pernah diungkapkan Nabi dalam salah satu doanya. Allahumma arinal asya kama hiya alai. Ya Allah, tolong perlihatkan kepadaku segala sesuatu sesuai hakikatnya. Ketika menyaksikan segala sesuatu sesuai hakikatnya, yang ditemukan cuma Allah di situ, nggak ada yang lain-lain. Coba, siapa yang berada di balik rupa-rupa sampean ini? Ya, Gusti Allah, bukan bapak dan ibunya.
Tetapi kenapa kok tidak tergetar? Ya karena sudah terbiasa dengan keberisikan mulut nafsu itu. Itu aja yang ditemani terus. Sehingga tidak menyaksikan apa? Rahasia-rahasia Allah membentang dalam kenyataan ini. Coba, siapakah yang telah menggerakkan seluruh elemen alam semesta kalau bukan cinta ilahi? Siapakah yang telah mempergilirkan pergantian siang dan malam kalau bukan cinta ilahi? Apa yang menggerakkan roda dunia ini kalau bukan cintamu ya Allah? Apa? Jadi orang-orang dengan perasaan rohani seperti ini, kekuatan rohani seperti ini, menyaksikan apa saja serba Allah Ta'ala. Serba Allah Ta'ala. Kau ya Allah yang telah menemani orang-orang yang begadang sepanjang malam. Engkau juga yang telah menemani orang-orang yang sibuk bekerja di siang hari. Engkau ya Allah yang menemani orang-orang yang sedang dicekam oleh kesendirian. Engkau pula ya Allah sungguhnya yang telah membimbing cita-cita orang yang luhur itu. Bagus ya Allah. Bagus ya Allah. Karena itu para sufi bilang kemudian dengan lagak menantang, coba tunjukkan kepadaku mana yang bukan Allah coba. Ya, sebab sudah penuh dengan kehadiran ilahi dan menyaksikan penuh dengan kehadiran ilahi itu hanya dengan hati yang terlatih, dengan mata yang rangkap, dengan penglihatan yang tajam. Sehingga tidak ada hidup yang celelean, yang cengengesan, semuanya bermutu itu. Makanya jangan biasa digebuk oleh celelean dan cengengesan. Jadi nanti nggak paham-paham rahasia Allah membentang di mana-mana. Insyaallah. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya apa yang terjadi itulah dikehendaki. Tapi jangan kemudian menyandarkan sengaja serong kita itu kepada kehendaknya. Asal itu jangan. Itu berarti bagian dari ketidaksopanan. Ya apa yang sekarang sedang kita alami, nasib yang sedang kita jalani ini, ya itu kehendaknya, udah syukuri itu. Syukuri itu. Dengan tetap memperkuat keinginan untuk semakin sempurna di hadapan Allah Ta'ala. Jadi yang kita alami itu ya ini sudah karunia. Maka diapresiasi baik-baik gitu. Diapresiasi baik-baik. Ini sudah karunia. Jangan masih membayangkan karunia yang persepsinya muncul dari nafsu. Kayak gini, malah makin jauh nanti kemana-mana. Makin jauh-jauh kemana-mana. Jadi yang ada ini langsung dijadikan jendela untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Syukur-syukur bisa bermesraan dengan Allah. Apa adanya ini loh. Jangan sampai dicekam oleh berbagai macam keinginan yang disembulkan oleh nafsu. Jangan. Oke? Ya, gimana? Nanti ketika kita melakukan keburukan itu kehendak Allah. Kalau kita melakukan keburukan, kehendak Allah kah itu? Nah, ini ya. Ini jawaban satu-satunya yang saya paling merasa puas itu jawabannya Ibnu Arabi. Apakah kalau kita mengerjakan keburukan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama kita katakan bahwa dalam ruang lingkup yang paling luas, apapun yang terjadi kehendak. Dalam ruang lingkup yang paling luas, apapun yang terjadi itu adalah kehendak. Sebab kalau tidak dikehendaki, tak mungkin terjadi. Itu dalam ruang lingkup yang paling luas. Terus ada ruang lingkup lagi yang lebih sempit. Jadi segala sesuatu, segala tindakan yang cocok dengan ajaran Allah, dengan agama Allah itu disebut dengan patuh. Yang tidak cocok itu kemudian disebut dengan maksiat atau kedurhakaan. Yang tidak cocok itu. Apakah kedurhakaan ini akan dinisbatkan kepada Allah? Allah pernah bertanya kepada Nabi Adam, Adam, ya,
kenapa engkau tidak menyalahkan aku ketika engkau terlempar dari surga ke bumi? Bukankah kau bisa berkata, Adam, ya Allah, karena kehendakmu maka aku berdosa. Kenapa kau tidak bilang begitu? Bukankah segala sesuatu terjadi karena kehendakku? Kalau aku tidak berkehendak, tidak akan ada apapun yang terjadi. Kenapa tidak kau sandarkan kepadaku dosa-dosamu itu, Adam? Nabi Adam bilang apa? Saya tahu itu ya Allah. Tapi sikap sopan saya di hadapanmu tidak memperbolehkan aku berbicara begitu. Allah menjawab, karena kau sopan kepadaku Adam, aku pun jauh lebih sopan kepadamu. Ini berarti apa? Kalau kita mengerjakan keburukan, jangan dinisbatkan kepada Allah. Karena kita dikasih kekuatan itu dalam diri kita. Kekuatan untuk buruk ada, kekuatan untuk baik ada. Kalau kekuatannya milik Allah, iya. Tapi kalau kita dengan punya akal, kemudian masih memilih yang buruk, yang jelas akibatnya buruk pula, jangan dinisbatkan kepada Allah. Walaupun tentu saja, kalau Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Jadi dosa-dosa itu letakkan pada diri kita. Tanda-tanda bahwa engkau dewasa secara rohani, kata Maulana Rumi, ketika dosa-dosamu kau letakkan di jidatmu sendiri. Jadi taruh di sini sendiri dosa di sini loh. Taruh di jidat sendiri, jangan taruh di jidatnya Gusti Allah. Jadi dosa-dosa itu taruh di sini. Iya. Jadi karena potensi untuk berdosa itu, kekuatannya itu dari Allah, dari mana lagi? Dan dua-duanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, wahadainahun najidain. Terus dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan gimana? Ya paham? Gimana? Ada yang itu loh yang sering kali dibaca oleh imam di masjid. Gimana ya? Nggak bisa jadi rujukan kawan-kawan. Aku juga lagi lupa ya soalnya. Lagi lupa. Wahadainahun najidain. Ada juga ayat itu yang menyebutkan bahwa di dalam diri kita itu ada kekuatan baik, ada kekuatan buruk. Tapi persisnya ayatnya, bacaannya seperti apa, lagi lupa. Sebenarnya keseluruhan dari surat itu saya hafal, sebab itu surat pendek-pendek sudah. Cuman lagi lupa. Dan lupa ini adalah bukti kemahaannya. Ada lagi? Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya ini hubungan masih berhubungan dengan rahasia Allah yang mungkin digelar di alam ini ya. Langsung saja yang saya tanyakan, mohon maaf sebelumnya, apa latar belakang ataupun minta penafsiran latar belakang dari syair Ladiyai yang kembang jagung itu ya. Oh. Kembang jagung. Gimana kalau diputar dulu? Ayo coba diputar, ada ya? Yang agak gerak. Cepetan. Keburu. Belum ketemu? Buka grup dulu. Oh, itu aja. Soundnya nggak bisa. Oh, paling nyaring itu ya. Ini bukan karena suara saya bagus ya, tapi yang ngedit yang pintar. Coba soundnya ini secepatnya. Tapi jangan glubok.
Kalau ada yang HP-nya belum terisi, diisi gratis ini. Sampai 5 Kak. Ini lagi pertama. Malah udah habis. Adin. Jadi anjing. Ya, sip. Kembang jagung dipetik kino. Wis kadung arep dikapano. 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 Allah Allah rinduku. Allah Allah cintaku. Allah Allah segalaku. Allah awal dan akhirku. Aku gendong dosa ini. Aku sungguh mati ini. Rindumu mengiris hati. Cintamu lukai ruh ini. Aku berlari kepadamu ya kekasih. Aku berlari kepadamu ya kekasih. Karena engkau merupakan sumber segala rindu, juga sumber segala cinta. Ku pandang semua arah, yang kutemukan adalah kekosongan semata. Ku pandang sekali lagi, ternyata seluruh arah adalah engkau saja. Kekasih, kekasih, kekasih. Andai asalku bukanlah engkau, tentu aku tidak akan pernah menyimpan bara rindu kepadamu. Kekasih, kekasih, kekasih. Andai kampung halamanku bukanlah engkau, untuk apa? Untuk apa aku korbankan segala sesuatu hanya demi engkau? Kekasih, saat
dengan senang hati kau terima kedatanganku. Sungguh, sungguh ya kekasih, yang kau sambut sesungguhnya adalah engkau sendiri. Adalah engkau sendiri. Adalah engkau sendiri. Kembang jagung dipetik Cino, wis kadung arep digapakno. Nah itu ya kalimat yang pertama itu sebenarnya kalimatnya Gusmi ya. Kembang jagung dipetik Cino, wis kadung arep digapakno. Itu berkaitan dengan segala sesuatu yang sudah terlanjur ada. Yang sudah terlanjur ada. Karena sudah terlanjur ada, sudah terlanjur terjadi, jangan pernah memiliki keinginan untuk kembali kepada sebelum ada dan sebelum terjadi. Langsung saja beri makna secara mendalam apa yang ada, apa yang terjadi itu. Beri makna. Nah, dalam cakupan yang luas juga berkaitan dengan kehidupan yang sudah kadung menderu-deru ini. Berhadapan dengan berbagai macam hal yang banyak juga yang kita tidak senang di dalamnya. Cuma gimana lagi? Takdirnya begitu, maka tugas kita adalah menemukan bagian terdalam yang merupakan inti dari segala kehidupan ini. Itu sebenarnya diungkapkan Gusmi ketika beliau dari arah Kediri mau ke Surabaya, yang semestinya ke arah timur ke utara dari Kediri. Karena Kediri kalau dari sini itu, kalau dari sini ke Surabaya itu masuknya ke sebelah kanan, agak jauh. Dan mestinya kalau ke Surabaya ke utara dulu baru ke timur. Temannya Gusmi itu ini kan mau ke Surabaya pakai motor. Kata si temannya Gusmi itu, kita ke utara. Kata Gusmi, kita ke selatan. Gak masuk akal Gus. Surabaya itu sebelah sana. Ya udah wes ayo. Itu hanya berjalan beberapa menit itu, pakai motor, udah nyampe di pantai utara. Kaget tuh temannya, kok nyampe sini ya? Agus terus bilang, kembang jagung dipetik Cino, wis kadung arep dikapakno. Nah, udah nyampe sini mau diapain lagi? Ya udah balik ayo. Balik ke arah selatan. Terus sebentar lagi tuh nyampe Surabaya, udah kelihatan tulisan-tulisan Surabaya. Nah, karena waliullah itu sangat mungkin ya begitu tuh yang nggak masuk di akal. Sebab kata si kawannya ini kalau ditarik dari sini dari koordinat ke Surabaya, jalurnya ke sana ya. Tapi ternyata kenyataannya jalurnya ke situ. Nah, itu apa? Ada kimia rohani yang bisa merubah segala sesuatu. Nah, ya. Maka kemudian untuk menyerapi makna dalam itu berikutnya dikasih syair Allah rinduku, Allah cintaku. Kualitas cinta itu di atasnya rindu. Rindu itu berjarak. Ketika orang digebuk oleh perasaan kangen itu rindu. Cinta itu sudah bisa menekuk jarak. Allah rinduku, Allah cintaku. Nanti ketika sudah dikepung, Allah segalaku. Nanti akan jelas Allah awal dan akhirku. Dari mana aku kalau tidak datang dari engkau? Kemana pula aku kalau tidak akan menuju kepadamu? Tapi karena masih memiliki perasaan wujud, perasaan ada. Merasa wujud, merasa ada itu dosa. Mungkin dong dosa ini. Orang merasa ada itu dosa loh. Sebab apa? Nyaingi adanya Allah. Yang betul-betul ada itu cuma Allah sebenarnya. Jadi pedih sebenarnya merasa ada itu. Kalau merasa ada itu dosa, apalagi sombong, apalagi keblinger. Apa tidak makin dosa? Merasa ada saja dosa. Wujudukah dzambun la yuqasu alai, kata Rabi Adawiyah. Adamu itu adalah dosa yang tidak bisa dianalogikan. Mestinya merasa tidak ada loh mestinya, karena yang ada itu cuma Allah yang mutlak ada. Kusunggi pedih ini.
Kalau orang Jawa pasti ngerti kata-kata sunggi ya. Itu ditaruh di kepala ya. Di apa namanya? Bahasa Indonesianya apa? Digendong di belakang. Hah? Di apa? Di soon. Kalau bahasa Madura jelas di soon. Ini ku gendong dosa ini, ku sunggi pedih ini. Rindumu mengiris-ngiris hati. Itulah kesakitan yang nikmat, yaitu ketika hati diiris-iris oleh rindu. Di situ adalah sakit tapi juga sekaligus nikmat sakit. Rindu adalah sejenis penyakit yang ketika orang terkena penyakit itu tidak ingin sembuh selamanya. Cintamu melukai roh ini. Tunggu ya album berikutnya. Sebab ini saya sering kali dalam perjalanan dari warung kopi ke warung kopi atau kemana ya, muncul kemudian model lagu-lagu yang sayangnya tidak langsung direkam, hilang. Nah ini yang coba saya rekam langsung model lagunya itu. Terus kemudian ditambahin CR, ditambahin lirik itu. Jadi sebenarnya caranya itu ya, kalau orang biasa ini bikin lagu itu muncul lagu langsung direkam itu. Kalau enggak dibolak-balik agar tidak lupa kan lagunya itu. Sebab kadang cuma tinggal syairnya tok. Ini syairnya, lagunya kayak apa? Bukan yang tadi hilang. Kalau visi-visi yang dibikin lagu oleh orang udah banyak. Kalau yang vokal sendiri baru ini. Tapi sepertinya saya punya bakat ya. Inilah yang disebut dengan bakat terpendam. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kalau Maulana Rumi itu jalannya jalan cinta. Kalau Ibnu Arabi itu jalannya jalan makrifat. Kalau Maulana Rumi membuat kita bergairah menempuh perjalanan. Kalau Ibnu Arabi membuat kita bergairah untuk menyusuri rahasia-rahasia Tuhan. Jadi logikanya itu berbeda. Karena itu kalau habis ini kita mau membaca Ibnu Arabi, suasana harus diganti. Udah bukan ini lagi. Kalau ini gairah perjalanan ya. Ketika genta dibunyikan oleh orang dan kemudian makin semangat kita menempuh jarak itu. Karena itu Maulana Rumi berbicara apa saja itu suasananya cinta. Biarpun yang dibicarakan itu adalah ilmu pengetahuan. Tapi suasananya cinta. Nah sementara sebaliknya Ibnu Arabi, biarpun yang dibicarakan itu cinta, seperti kitabnya Tarjumanul Aswaq itu, tetap suasananya itu makrifat. Ini dua kutub ya, dua kutub besar dalam tasawuf. Tapi popularitasnya lebih populer Maulana Rumi, baik di barat maupun di timur. Tapi berkaitan dengan kedalaman maknanya, berkaitan dengan makrifat, itu dikatakan bahwa seluruh karya tasawuf yang lain hanyalah catatan kaki bagi karyanya Maulana Ibnu Arabi. Bagi karyanya Ibnu Arabi itu. Itu saking luas ya yang ditulis itu. Masa semuanya cuma catatan kaki? Sepele sekali ya. Jadi sekedar tambahan keterangan aja itu, yang lain-lain itu. Ada lagi? Sudah, ayo kita menikmati salawat dan sanjungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulaya salli wa sallim